Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pelajaran Ad-Dars Al-Hadi Asyar, pelajaran ke-11. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 127. Baik. Sina'atul waraqi, pembuatan kertas. Sejarah pembuatan kertas. Arafas siniyuna sina'atal waraqi qabla ghairihim. Orang-orang Cina, mereka mengenal pembuatan kertas qabla ghairihim, sebelum orang lain, sebelum bangsa lain. Ini yang pertama kali menemukan kertas adalah orang Cina. Wa kana dzalika fi matla'il qarni tsanil miladi. Mereka menemukan cara pembuatan kertas itu di awal-awal abad kedua, ya, atau permulaan abad kedua Masehi. Wa qad sana'u al-waraqa, mereka membuat kertas minal qutni, dari qutn, dari kapas, wal malabisil qadimah, dan dari pakaian-pakaian bekas, pakaian-pakaian lama. Wahinama wasalal muslimuna ila biladis Sin, ketika kaum muslimin sudah sampai ke negeri Cina, maksudnya Islam sudah masuk ke Cina, arafu an ahliha sina'atal waraq, maka dari situlah kaum muslimin mengetahui cara pembuatan kertas. Summa naqalu hadhihi sina'ata ila biladis syarqil ukhra wa ila biladil Andalus. Kemudian mereka memindahkan pengetahuan tadi yang dibawa keluar daerah, ya, ke negara-negara syarq, ke negara-negara timur lainnya. Wa ila biladil Andalus, juga ke negara sebelah barat sana, yaitu Andalus, ya, Andalusia, Spanyol. Fasini wal muslimu, maka orang Cina dan kaum muslimin, mereka lah arafa sina'atal waraqi qabla al-Urubi, mereka yang mengetahui cara pembuatan kertas sebelum orang-orang Eropa, sebelum dunia barat. Li'annal urubbiyina, karena orang-orang Eropa, arafuha anil muslimin, mereka mengetahui cara pembuatan kertas itu dari orang-orang Islam, alladzina dakhalul Andalus, yang masuk ke negeri Andalus. Andalus ini kan bagian dari Eropa. Tsumma tawwaral urubbiyuna sina'atal waraq, kemudian orang-orang Eropa mengembangkan sistem pembuatan kertas tersebut, fasana'uhu min lubbil khashab, maka kemudian mereka membuatnya dari lubbil khashab. Lubbil khashab itu artinya bagian inti dari kayu, ya, pulp bahasa kita. Pulp itu artinya, ya, bubur kayu, ya, bubur kayu. Jadi cara membuatnya dari batang kayu, ya, dibuat menjadi semacam bubur, itu kemudian dibentuk menjadi kertas. Ini lubbil khashab, yang tadinya dibuat dari kapas. Wal'an kathura sukanul alam, di zaman sekarang ini penduduk dunia, ya, sudah banyak. Wal fatayatu aqbalna 'alal ilmi wad dirasah mithlal fityan, para pemudi mereka sudah mulai menuntut ilmu, mulai belajar sebagaimana para pemuda. Wa zadat hajatun nasi ilal waraq, dan bertambahlah kebutuhan manusia kepada kertas, makin butuh kepada kertas. Fantasyarat sina'atuhu fi kulli biladil alam, maka menyebarlah proses pembuatan kertas di negara-negara di dunia. Wamtala'atil maktabatu bil kutub, perpustakaan-perpustakaan penuh dengan buku-buku. Wa qara'tu ana wa anta al-kutuba was-suhufa wal majallati bi atmanin zahidah, dan saya, ya, kamu, ya, kita semua bisa membaca buku-buku, ya, koran-koran, majalah-majalah, bi atmanin zahidah, dengan harga-harga yang zahidah, qalilah, dengan harga-harga yang sedikit, harga yang murah maksudnya. Atman jama' dari kata taman. Walaqad kana min fadlillahi alaina an khalaqa lanal asyjar, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah ciptakan pohon-pohon. Fa akhadna thimaraha, kita manfaatkan buah-buahannya, kita ambil buahnya. Wa sana'na min lubbihal waraq,
Kemudian dari batang kayunya kita ambil, ya, dari bubur yang dibuat dari batang kayunya itu kita ambil kita buat menjadi kertas. Linaktuba fihi ulumana, agar kita bisa menulis di atas kertas tersebut ilmu-ilmu kita. Wa nahfadha thaqafatana wa ma'arifana lana walil ajyalil qadimah. Nah, di atas kertas tersebut kita bisa menjaga sakofah kita bisa bisa pengetahuan kita, peradaban kita, lana bagi kita dan bagi generasi-generasi yang akan datang nanti. Baik. Apa yang akan kita pelajari di sini? Di pelajaran yang ke-11 ini kita masuk ke pembahasan ahwal bina'il fi'lil madhi. Di pembahasan sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Dikedepankan fi'il mudhari karena fi'il mudhari itu yang mu'rab, yang berubah-ubah harokatnya. Sedangkan fi'il madhi itu asalnya dia adalah mabni. Ya, jadi fi'il mudhari asalnya mu'rab, kemudian fi'il madhi asalnya mabni. Baik. Jadi di pelajaran ke-6 ya kita sudah belajar fi'il mudhari ketika mansub, pelajaran ke-7 kita belajar fi'il mudhari ketika majzum, kemudian pelajaran ke-9 kita belajar fi'il mudhari ketika marfu. Nah, sekarang kita berarti sudah selesai dari fi'il mudhari. Nah, di 3 tanda i'rab tersebut. Sekarang kita masuk ke fi'il madhi. Ya, setelah fi'il madhi ini nanti kita akan bahas fi'il mudhari lagi, yaitu kondisi-kondisi mabninya. Ya, kondisi-kondisi mabni dari fi'il mudhari, kemudian kondisi-kondisi mabni dari fi'il amr, ya, dan seterusnya. Baru kita masuk ke pembahasan isim nanti. Baik. Jadi sekarang kita ambil dulu keadaan mabninya fi'il madhi. Setelah ini keadaan mabninya fi'il mudhari dan seterusnya. Baik. Dari teks tadi ada beberapa fi'il madhi. Contohnya misalkan di kata wasola, ya. Di sini dia mabni alal fathi, ya. Tanda mabninya adalah fathah. Kenapa dia mabni alal fathi? Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'. Karena dia tidak nyambung dengan apapun sebelumnya, dengan apapun setelahnya. Wasola nggak ada apapun di sini. Bukan wasoltu, wasolta, wasolti, bukan. Wasola doang. Zahaba, doroba, qara'a. Nah, kalau seperti itu kondisinya kita hukumi dia mabniun alal fathi. Jadi nanti ada yang bilang ke antum, akhi i'rab ya zahaba, antum katakan mabniun alal fathi. I'rab qara'a mabniun alal fathi dan seterusnya. Kemudian intasyarat, kalau intasyarat dia mabniun alal fathah. Ya, sama dengan wasala tadi. Loh, kok bisa? Ini kan terakhirnya hurufnya sukun. Ya. Nah, jadi kita melihatnya bukan kepada huruf terakhir dari ta ini. Kalau ta ini dihitung kata yang lain karena ini adalah domir. Jadi kita melihat kepada sebelum ta itu, yaitu ro-nya. Ro-nya berharokat fathah, maka mabniun alal fathah. Wasola juga begitu tadi. Kita melihat kepada huruf terakhirnya. Di sini kita melihat kepada ro-nya ini karena inilah huruf terakhirnya, bukan ta. Kalau ta ini dia ta'u ta'nis, menunjukkan pelaku. Arafa ini juga mabniun alal fathi. Lah, bukan sukun terakhirnya, bukan. Patokan kita adalah huruf sebelum alif itu. Karena alif ini adalah domir, dia fa'ilnya. Kemudian juga qara'tu. Qara'tu berarti mabniun ala sukun, ya, bukan mabniun ala dhammah. Karena kita melihat sebelum ta itu, yaitu hamzah. Hamzah di sini qara', ya, qara' sukun, mabniun ala sukun. Akhadna juga mabniun ala sukun, aqbalna mabniun ala sukun. Naqalu, nah, naqalu ini mabniun ala dhamm. Ala dhamma di sini kenapa? Karena huruf sebelum baunya kita lihat. Ya. Jadi jangan melihat kepada huruf terakhirnya. Kita lihat huruf sebelum terakhir, sebelum domir-domir ini. Baik. Kita masuk ke kaidah. Kaidah mengatakan yubnal fi'lul madhi 'alal fathi fi salati halat. Fi'il madhi itu mabniun dengan fathah, ya, mabni dengan fathah dalam 3 kondisi. Yang pertama, idza lam yattasil bi akhirihi syai'. Kalau dia tidak bersambung dengan apapun. Ya. Contohnya adalah wasala, fathah di situ kan. Kenapa wasala mabniun alal fathah? Ya. Jadi yang pertama mabniun alal fathi. Ya, kenapa di alal fathi di sini? Karena nggak ada apapun selanjutnya di sini, tidak bersambung dengan domir di sini. Kalau al-muslimuna kan udah masuk ke kata yang lain.
Yang ba idza tasalat bi akhirih ta'ut ta'nis. Kalau bersambung dengan tak ta'nis di akhirnya. Tak ta'nis itu yang menunjukkan pelaku, ya. Intasyara. Ya, ini dia roknya fathah di situ. Berarti mabniun alal fathi. Sedangkan ta ini fa'il. Kemudian yang ketiga, kapan dia mabniun al fathi? Idza tasalat bi akhirih aliful itsnain. Kalau bertemu dengan aliful itsnain di dhamir huma itu ya. Nah, ini dia. Ya. Aliful itsnain ini maksudnya. Maka dia mabniun alal fathi, ya, fa ini, ya. Fathahnya di huruf fa. Baik, alif itu fa'ilnya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita ketemu dengan 3 kondisi nanti, berarti dia mabniun alal fathi. Pertama ketika domirnya huwa, ya. Kemudian yang ketiga ketika domirnya hiya. Kemudian yang keempat ketika domirnya huma. Baik. Kemudian tanda mabni yang kedua, afwan. Wa yubnal fi'lul madhi 'ala sukun fi thalathi halat. Ya, sekarang mabniun 'ala sukun. Kalau tadi mabniun 'alal fathi. Sekarang mabniun 'ala sukun. Baik. Kapan mabni 'ala sukun? Dalam 3 kondisi. Yang pertama, idza tasalat bi akhirih ta'ul fa'il. Contohnya qara'tu. Ya, qara'tu. Ini ta fa'ilnya tu ini ya. Nah, maka dia mabni 'ala sukun. Jadi ta fa'il namanya tu itu ya. Baik. Kemudian yang ba, idza tasalat bi akhirih na adalah 'ala jama'atil fa'ilin. Jika bersambung dengan domir na, menunjukkan bahwa banyaknya pelakunya. Ini domir nahnu ya. Ini namanya na adalah 'ala jama'atil fa'ilin. Nah, contohnya di kata akhadna, ya. Akhadz berarti sukun, mabniun alas sukun. Dan yang jim, idza tasalat bi akhirih nunun niswah mitlu aqbalna. Kalau bersambung dengan nunun niswah di domir hunna, ya, aqbalna. Ya, berarti kalau ada fiil nanti, fiil madi, ya, kemudian fa'ilnya adalah domir-domir seperti ini, tak fa'il, kemudian na jama'atil fa'ilin, kemudian nun niswah, maka dia di i'rab mabniun 'ala sukun. Ya, jadi qara'tu domir ana, kemudian akhadna domir nahnu, kemudian aqbalna domir hunna, domir hunna. Baik. Kemudian yang ketiga, tanda mabni yang ketiga adalah wa yubnal fi'lul madhi 'ala dhammi, mabniun 'ala dhammi. Ada dhammah, ya. Kapan itu? Dalam satu kondisi saja, yaitu idza tasalat bi akhirih wawul jamaah. Kalau dia bersambung dengan waw jamaah di akhirnya. Contohnya naqalu. Mana dhammahnya di sini? Di huruf sebelum terakhir. Naqalu, ya. Mabniun 'ala dhammah. Domir apa naqalu? Domir hum. Baik. Nah, jadi ini dia ya. Jadi tasrif fi'il madi kan antum insyaallah sudah hafal semua di pelajaran sharaf. Huwa huma hum ya. Zahaba zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna. Insyaallah sudah hafal ya. Nah, sekarang dari 14 tasrif itu, dari zahaba zahaba zahabu itu semuanya mabni, tapi tanda mabni yang beda-beda kita kelompokkan jadi 3. Nah, zahaba domir huwa mabniun 'alal fathi. Kemudian zahaba domir huma mabniun 'alal fathi juga. Kemudian zahabu mabniun 'alal dhammi. Kemudian zahabat mabniun 'alal fathi. Zahabata mabniun 'alal fathi lagi, ya. Mabniun 'alal fathi karena aliful itsnain di situ. Zahabata. Kemudian zahabna mabniun 'ala sukun. Mana zahabta mabniun 'ala sukun karena tak fa'il. Zahabatuma mabniun 'ala zahabatuma mabniun 'ala sukun, ya. Mabniun 'ala sukun karena tak fa'il di situ. Zahabatuma tak fa'il. Kemudian zahabatum juga mabniun 'ala
ala sukun karena ta fa'il, ta'atumatum itu ta fa'il. Kemudian dhahabati, dhahabatuma, dhahabatunna itu semua juga mabniun ala sukun, itu semua ta fa'il dia. Kemudian nahnu, ana dulu ya, ana dhahabatu ala sukun lagi. Kemudian dhahabna ala sukun, domir nahnu. Taib itu ditasrif dari 14. Berarti yang paling banyak itu mabniun ala sukun. Kita bisa kelompokkan ya, secara ringkasnya, cara mengingatnya, mabniun alal fathi itu ketika domir ghaib ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, kecuali hunna ya, dari huwa huma hum, hiya huma ya, kecuali hunna. Dari hunna sampai antunna, domir mukhatab ditambah hunna itu mabniun ala sukun, ditambah nahnu mutakalim satu. Kemudian yang terakhir mabniun ala dhammah di domir hum saja. Baik. Itu dia ya, ini dihafalkan agar lancar i'rabnya nanti. Kita lihat contoh i'rab. Intasyarat sina'atul waraq, intasyara fi'lun madin mabniun alal fathi. Jadi kalau kita mengi'rab intasyara itu dua kali i'rabnya. Intasyara sama tak ta'nis. Intasyara itu fi'ilnya, tak ta'nis itu fa'ilnya. Ya, tak ta'nis itu sebagai fa'il. Kemudian arafa fi'lun madin mabniun 'alal fathi ya, wa aliful isnain fa'il dhamir mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in dia. Kemudian qara'tu qara'a fi'lun madin mabniun 'ala sukun wa atta ta'ul fa'il. Akhadna akhadha fi'il madin mabniun 'ala sukun na dhamir fa'il ya, mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in dia karena mabni ya. Dhamir itu di i'rabnya fi mahalli raf'in di sini. Aqbalna fi'lan madin mabniun 'ala sukun wa nunun niswah. Itu harus paham nama-namanya ya. Nun ini namanya nun niswah ya. Dhahabat, ta itu namanya ta ta'nis. Dhahabu waul jamaah. Dia harus tahu nama-namanya. Ini namanya nunun niswah. Nun menunjukkan pelakunya jamak dari nisa. Nisa itu jamaknya niswah. Dhamir fa'il mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Kemudian naqalu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi wal wawu wawul jamaah fa'ilun dhamir mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Baik. Itu dia pembahasan tentang ahwal bina al-fi'li al-madi. Berarti kita simpulkan tanda mabninya fi'il madi itu ada tiga, fathah, sukun, dan dhammah ya. Fathah dalam 3 kondisi, sukun dalam 3 kondisi, dhammah dalam satu kondisi ya. Baik, dihafalkan kondisi-kondisi tersebut ya. Itu akan sangat membantu ketika mengi'rab nanti. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.